dipersembahkan oleh Pemirsa, dari seorang Rafael Alun Trisambodo, borok dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkup tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan terendus keluar. Nilai transaksi mencurigakan yang diduga sebagai TPPU amatlah bombastis, 349 triliun rupiah. Angka ini didapat dari hasil analisis PPATK sejak tahun 2009 hingga 2023. Tapi masalahnya bukan hanya di angka yang fantastis. Lagi-lagi komunikasi publik pejabat negeri ini memantik polemik. Informasinya tidak utuh dan penyampaian terburu-buru malah bikin gaduh. Siapa yang bertanggung jawab atas kegaduhan ini dan bagaimana menyelesaikan kasus dugaan TPPU yang mencapai 349 triliun tersebut? Inilah kontroversi selengkapnya dari Alun jadi gaduh 349 triliun. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Ada 160 laporan lebih sejak itu tidak ada kemajuan informasi, sudah dikumulasikan semua meribukan, tidak diberi informasi respon. Kadang-kala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka. Jadi 349 triliun 874 miliar 187 juta 502.987 itu bukan ini kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tapi ini lebih bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Jadi rapat ini sebenarnya kita selenggarakan untuk mendapatkan satu kejelasan dari suatu kehebohan yang terjadi, ya, yang menimbulkan macam-macam. Apa yang ditimbulkan? Ketidakpercayaan kepada pejabat negara, ketidakpercayaan pada pajak, gitu kan? Apa benar ada transaksi mencurigakan? Ini yang dipaparkan di slide. Apa benar ada transaksi mencurigakan di kementerian lembaga? Jelasin. Pemirsa, untuk pembahasan sudah hadir 5 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada anggota Komisi 3 DPR RI Jazilul Fawait, kemudian mantan Wakil Kepala PPATK Susno Duaji, dan pakar komunikasi politik Henry Satrio. Sementara di sebelah kiri saya ada anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto dan peneliti ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, kami sebetulnya sudah mengundang pihak dari Kemenko Polhukam, dari Kementerian Keuangan dan juga dari PPATK, tapi menyatakan tidak bisa hadir pada malam hari ini. Pak Jazilul, saya langsung ke Anda dulu. Setelah mendengar penjelasan dari Kepala PPATK Senin lalu, apa kesimpulan Komisi 3 DPR RI soal sumber kegaduhan ini? Dari penjelasan PPATK kemarin, itu belum bisa diambil kesimpulan, karena nanti masih akan ada rapat-rapat lanjutan yang akan diselenggarakan oleh Komisi 3 dengan mengundang Pak Mahfud dan Bu Sri Mulyani selaku komite. Dan juga nantinya akan dilakukan rapat kembali dengan Pak Ivan. Tetapi begini, kita dalam kasus ini mestinya kita bersyukur ke Mario Dendi sebenarnya. Karena dari situ awalnya, ketika Mario menganiaya David dan diketahui menggunakan mobil mewah. Nah, sehingga merembet kepada ayahnya, dari ayahnya ke teman-teman ayahnya sampai ke safe box di bank. Nah, dari situ kemudian nggak tahu apakah ini terencana atau tidak, kira-kira begitu. Kemudian dari PPATK mengumumkan atau setidaknya memberikan keterangan bahwa ada masalah memang dari hasil analisis dan pemeriksaan PPATK yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Nah, disitulah kemudian tersulut akhirnya seakan-akan tergiring ini publik bahwa ada masalah besar di Kementerian Keuangan khususnya di perpajakan dan bea cukai. Nah, dari situ biasa siapa yang memulai kegaduhan ini tentu netizen. Yang saya lihat Publiknya? Publik, akhirnya publik masuk di situ. Biasanya kalau sudah gaduh baru bersih-bersih. Kalau sudah viral baru semua turun tangan. Nah, dari situlah kemudian Pak Mahfud juga menyampaikan di media sosial kan. Nah,
Dari media sosial ini timbullah berbagai hal, akhirnya Komisi 3 mengambil langkah untuk memanggil Oke. PPATK. Tapi Pak Jazilul, maksud Anda bukan netizen kan yang membuat gaduh? Ya enggak, artinya Jangan sampai netizen merasa bukan, terserang ini. kegaduhan ini ada di dunia maya awalnya. Kemudian merembet kepada dunia nyata, Oke. yang kemudian di situ jelas siapa yang akan menjadi kira-kira tertuduh di situ. Karena PPATK yang mengungkap dan kebetulan Oke. oleh PPATK ini dicurigai ada analisis dan pemeriksaan yang berkaitan dengan Baik. Kementerian Keuangan yang Oke. nilainya fantastis. Kemudian Sekarang, Menko Polhukam juga menyampaikan itu. Kemudian siapa lagi? semua orang Indonesia mengatakan itu, sehingga apa? Meskipun baru dugaan, ini sekali lagi, baru dugaan, tetapi publik sudah menjas. Ini bahaya. Kenapa publik bisa sampai menjudge, menghakimi? Pasti tidak ada api kalau tidak ada Nah, oleh sebab asapnya, itu, kan? maka Saya spesifikan ya aparat penegak pertanyaan hukum saya. harus turun di situ. Oke, sebelum ke sana Pak Jazilul, saya spesifikan pertanyaan saya. Ya. Siapa sumber kegaduhan ini? Sebelum dijawab pemirsa, kita simak dulu informasi berikut ini. Ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak. Tidak benar kalau kemudian isu berkembang di Kementerian Keuangan ada korupsi 300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Saya waktu itu sebut 300 T. Sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu, ya lebih dari itu, 349 T. Mencurigakan. Pak Didik, jadi siapa sumber kegaduhan ini? Loud and clear kalau kami melihat, karena persoalan kemudian menjadi kontroversial publik ini tidak terlepas bagaimana kemudian koordinasi lintas lembaga di pemerintahan, khususnya yang disampaikan Pak Mahfud, kemudian PPATK dan Menteri Keuangan ini kemudian tidak bisa diterima publik dalam frekuensi yang sama. Jadi berawal dari Pak Mahfud? Artinya di sana masih ada pesan-pesan yang kemudian disampaikan oleh Pak Mahfud, kemudian Kementerian Keuangan, PPATK, karena di awal Pak Mahfud menyampaikan loud and clear, kemudian setelah ketemu Menteri Keuangan, kemudian seolah-olah ada penegasan dari Pak Mahfud bahwa yang disampaikan menimbulkan kemudian perspektif publik yang lain. Begitu juga PPATK yang dalam hal ini, dalam lingkup tugasnya, hanya menerima laporan, melakukan analisa, dan meneruskan jika ada potensi tindak pidananya. Tapi PPATK pada saat awal juga terkesan mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini tidak ada korupsi begitu. Nah, inilah yang membuat gaduh publik, yang tidak bisa dicerna oleh publik secara utuh terkait dengan tupoksinya masing-masing. Bagaimana mungkin kemudian PPATK yang membuat laporan kemudian menyimpulkan kembali ini sebuah pembiasan informasi yang diterima publik. Kemudian saya pun juga sebagai pengawas PPATK, anggota Komisi 3 melihat bahwa proporsional dan profesional di dalam menyampaikan informasi ke publik ini harus hati-hati. Tidak boleh kemudian... Kalau yang ini tidak hati-hati, ceroboh? Saya melihat begitu karena bagaimana mungkin kemudian informasi disampaikan di awal 300, kemudian muncul di akhir 349 begitu ya. Kemudian dulu disampaikan Pak Mahfud, kemudian dikoreksi ketika bersama Bu Menkyu gitu. Dikatakan di situ bahwa saya katakan tidak ada korupsi tapi itu TPPU. Tapi mohon maaf, TPPU ini kan
Harus ada predikat crime-nya, harus ada tindak pidana asalnya. Siapa tahu di dalam pengujian ini atau di dalam proses nanti ditangani oleh aparat ini kemudian ditemukan korupsinya, suapnya, gratifikasinya yang melibatkan oknum-oknum di Kementerian Keuangan, kan itu bisa sangat mungkin. Kenapa diambil kesimpulan tidak ada korupsi? Jadi diawali dari penyampaian informasi yang tidak tepat ya. Mas Hensat, Kepala PPATK mengaku ada kekeliruan interpretasi masyarakat yang mengira bahwa transaksi mencurigakan 349 triliun itu terjadi di Kemenq. Kita simak dulu pernyataannya. Nah, oleh masyarakat ya kesalahan kami juga, literasi publik kami kurang melakukan kampanye dan segala macam. Memang pemahamannya agak sulit. Kesalahannya adalah diterjemahkan itu terjadi di Kementerian Keuangan. Tidak begitu. Tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Mas Hensat, publiknya yang salah mengerti atau pejabatnya yang gagal menyampaikan informasi dengan tepat ke publik? Trustnya yang nggak ada dari publik ke pejabat negara gitu ya. Jadi pada saat Pak Mahfud menyampaikan 300 triliun kemudian menjadi 349 triliun, saya yakin itu Pak Mahfud sedang tidak bercanda. Dia yakin betul dan dia menyampaikan ini di Kemenq gitu ya, bukan di dalam dompet atau di dalam kantong atau bukan di dalam saku saya. Masih ada 349 triliun misalnya. Dia tunjuk itu Kemenq. Dan pada saat PPATK menyampaikan itu tidak sepenuhnya dalam, saya sampai bingung tuh ngomongnya tuh karena PPATK-nya kan bingung tuh menerjemahkannya kan, tidak berada dalam Kemenq, makin bingung kita. Jadi ini maunya apa sih negara ini gitu? Sudah jelas-jelas ada ditemukan 349 triliun, kemudian berkutat bahwa ini tindak pidananya bukan korupsi tapi pencucian uang, ditambah lagi itu tidak terjadi di Kemenq. Sementara asal muasal ini saya tidak setuju juga kalau Pak Mahfud yang memulai. Asal muasal kegaduhan ini ya Kemenq, ya pajak, ya alun gitu. Yang sampai hari ini masih bebas katanya, masih bebas berkeliaran. Masih. Nah itu dia, kan ini menambah pedih gitu ya, perih. Ini ada apa sih dengan negara ini? Gitu ya? Sudah jelas terjadi secara gamblang di depan mata, kemudian malah berkutat dengan perdebatan-perdebatan kata-kata, tidak menyinggung sama sekali 349 triliun ini mau diapain, ini ada di mana, terus silakan dibuka seterang-terangnya gitu kan. Itu 349 triliun kan bukan angka sedikit itu. Itu kalau buat ngegaji dosen kayak saya banyak itu yang bisa digaji mewah itu. Oke, baik. Saya perjelas ya, kata-katanya Menko Mahfud pada tanggal 8 Maret ada pergerakan transaksi mencurigakan 300 triliun di Kemenq. 460 pegawai Kemenq terlibat, sebagian besar di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Disebutkan di situ Kemenq bukan lingkup tupoksi Kemenq seperti yang dijelaskan PPATK. Jadi ada perbedaan ya. Dengan pernyataan awal seperti itu, Pak Susno, wajar tidak kalau publik salah mengerti? Kiranya transaksi mencurigakan itu dilakukan oleh orang Kemenq. Baik, saya akan mulai dulu karena saya mantan PPATK ya. Laporan PPATK itu benar adanya. Boleh dikatakan itu 99% benar, laporan intelijen, dan itu bisa dirubah menjadi alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. Tapi yang menindaklanjuti adalah harus aparat penegak hukum. Nah itu yang dikatakan oleh Pak Ipan 349 triliun itu kan di Kemenku kan, di pajak sama di bea cukai. Kalau dia katakan itu bukan menyangkut keuangan Kemenku, itu hanya gaya bahasa saja. Tetapi itu terkait pajak dan terkait dengan bea cukai. Buktinya yang sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat Bea Cukai, berapa laporan sudah menghasilkan cukai sebanyak 1,6 triliun, kata Bu Sri Mulyani. Kemudian sudah dilakukan juga tindak lanjut di pajak, sudah menghasilkan 7, sekian triliun. Nah pertanyaannya, laporan itu kan sekian ratus, dilaporkan sejak 2009. 2009 kebetulan saya Kabarisskrimnya. Sayalah yang menyelidik tindak pidana Gayus dan sampai jadi pidana, tapi sayang belum sampai ke atas.
Saya sudah menindaklanjuti, sudah masuk, Gayus sudah saya tangkap, sudah saya ajukan, tetapi ini tidak sempat menyebar ke lain. Saya sudah nangani Sinturi juga, nangani yang lain-lain. Ya, yang ditangkap saya gitu. Nah, jadi ya. Artinya Pak Susno, apakah memang sulit untuk mengungkap sampai ke akar-akarnya? Boleh dijawab nanti Pak Susno, dan juga saya ingin tanya ke Mas Kurnia, apakah ini kan sudah disimpulkan TPPU bukan korupsi, bisa memangnya disimpulkan secepat itu? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Pak Ivan baru mengirimkan surat tersebut pada tanggal 13 Maret. Kami baru menerima surat kedua dari Kepala PPATK yang ini 46 halaman lampirannya. Berisi rekapitulasi data hasil analisa dan hasil pemeriksaan serta informasi transaksi keuangan berkaitan dengan tugas dan fungsi untuk Kementerian Keuangan 2009 sampai dengan 2023. Lampirannya itu daftar surat yang ada di situ 300 surat. 65 surat adalah berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada di dalamnya orang Kementerian Keuangan. 65 surat itu nilainya 253 triliun. 99 surat dari 300 surat tadi ya adalah surat PPATK kepada aparat penegak hukum dan nilai transaksinya 74 triliun. Ada 135 surat dari PPATK tadi yang menyangkut ada nama Kementerian Keuangan, nama pegawai Kementerian Keuangan. Nilainya Baik, Mas Kurnia, PPATK sudah menyimpulkan bahwa 349 triliun itu bukan korupsi, melainkan tindak pidana pencucian uang. Apakah memang bisa disimpulkan secepat itu? Ya, yang pertama Mbak Sil, yang harus dilihat adalah ketentuan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Anti Pencucian Uang. Di sana disebutkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga negara independen, Financial Intelligence Unit. Apapun dokumen yang keluar dari PPATK tidak dibenarkan dibuka kepada publik. Ada konsekuensi pidana penjara di sana bagi yang melanggar. Dan sekarang saya bingung juga Pak Mahfud ini posisi berbicara seperti apa? Apakah sebagai juru bicara PPATK, juru bicara Kementerian Keuangan atau Menko Polhukam? Bahkan kadang-kadang jadi juru bicara netizen juga. Karena informasi yang disampaikan Pak Mahfud ini awal pada 8 Maret disebutkan ada pergerakan mencurigakan, itu juga bisa kita pertanyakan, apa arti pergerakan mencurigakan? Jumlahnya 300 triliun. Bahkan dia mengatakan itu adalah informasi dari PPATK, sedangkan dikonfirmasi oleh PPATK di berbagai kesempatan termasuk di Komisi 3, itu adalah benar tindak pidana pencucian uang, tapi predikat crime-nya pasal 2 Undang-Undang Pencucian Uang, kepabeanan bea cukai. Apakah ada tindak pidana korupsi di balik itu? Maka itu bukan ranah Kementerian Keuangan, tapi bagaimana PPATK mengirimkan dokumen transaksi mencurigakan kepada aparat penegak hukum. Jadi ada dua isu yang berbeda di sini. Kalau kita bicara soal tindak pidana pencucian uang, maka kita bicara 349 triliun. Kalau kita bicara tentang tindak pidana korupsi di Kementerian Keuangan yang faktual hari ini, mari kita berbicara tentang Rafael Alun Trisambodo. Dan yang penting juga dicermati adalah bagaimana sebenarnya koordinasi antar lembaga terkait dengan laporan PPATK. Tadi Pak Susno sudah mengatakan 99% pendeteksian pencucian uang itu valid. Tinggal bagaimana dokumen itu dijadikan petunjuk. Karena Mbak Sil, kalau kita bandingkan dengan jumlah tindak pidana pencucian uang yang predikat crime-nya adalah tindak pidana korupsi, jangan mimpi angkanya tinggi. Kalau kita cermati,
tahun 2020-2021 berdasarkan catatan ICW, dari semua tindak pidana korupsi yang masuk ke persidangan, berapa jumlah pencucian uangnya? 0-1%. Jadi dari 1000 perkara, itu praktis hanya 20 pencucian uang. Itu artinya apa? Karena kalau kita mendengar paparan dari Kepala PPATK di Komisi 3, 37% dari seluruh laporan hasil analisis PPATK itu dari tindak pidana korupsi. Lalu kenapa jumlahnya sedikit? Itu yang harus dipertanyakan, bagaimana sebenarnya semangat kerja di penegak hukum terkait dengan pemulihan aset dari tindak pidana korupsi. Gitu, ada banyak poin yang disebutkan oleh Mas Kurnia, tapi saya tanya dulu poin yang pertama nih Pak Susno. Boleh tidak Kepala PPATK itu sebetulnya menyampaikan laporan data intelijen ke Menko Polhukam lalu disampaikan ke publik? Laporan intelijen yang dia sampaikan ke Menko Polhukam katanya bersifat agregat ya. Jadi garis besar saja. Ada sekian laporan menyangkut aparat pajak, menyangkut aparat bea cukai dengan jumlah transaksi sebanyak sekian. Tentang bagaimana perlakuannya, bagaimana itu bentuk analisis itu tidak dilaporkan. Jadi dia tidak menyalahi 100% ketentuan bahwa harus dirahasiakan. Nah, yang kita hebohkan di sini adalah kenapa dari 2009 sampai 2023 tidak ditindaklanjuti? Ada 3 aparat di sini. KPK, Bariskrim, Kejaksaan Agung. Yang di Kementerian Keuangan sudah ditindaklanjuti yang terkait dengan pajak menghasilkan 7, sekian triliun. Yang di bea cukai sudah menghasilkan 1, berapa triliun. Kemudian yang 2012 Rafael, ayahnya Mario Dendi, itu sampai hari ini belum ditindaklanjuti. KPK sudah meriksa, tapi belum dijadikan tersangka ya Pak, belum ditahan. Padahal sudah di safety box-nya diketemukan 37 triliun. Baik. Rekeningnya ada 42. Miliar. 37 miliar. Ya. Kemudian di 42 rekening dan lain-lain. Itu menurut media sampai angka berapa itu 500 miliar. Bayangkan kalau satu orang eselon 3 500 miliar. Kalau seandainya pemain bola ini ada eselon 2, ada eselon 1. Ya. Dan kita jangan salah persepsi. Uang yang diambil itu bukan APBN-nya Kementerian Keuangan. Benar Pak Ivan katakan, bukan yang sudah ada APBN. Dan bukan juga duit wajib pajak yang sudah masuk ke dalam rekening penerimaan pajak atau PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Bukan itu. Tetapi Bu Sri Mulyani sendiri katakan, kong kali kong antara wajib pajak besar, misalnya si A harus bayar 2 triliun dari perusahaannya. Dia tidak 2 triliun dikatakan salah. Anda mestinya 2,5 triliun. Baik. Terjadilah perundingan. Pak Susno, ini mohon maaf ya. Sampai hari ini kan tidak ada usaha-usaha dari Kemenkyu untuk mengembalikan trust publik terhadap Kemenkyu, wabil khusus pajak gitu ya. Tadi waktu off-air kan kita bicara bahwa kita sebentar lagi harus setor SPT itu. 31 Maret. 31 Maret batas terakhir. Ini belum ada menurut saya hal-hal yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani selain nangis menyesal di depan kamera itu bahwa ini memalukan dan sangat disesali gitu. Tapi tidak ada hal-hal usaha-usaha untuk membalikan trust itu. Tadi Pak Susno sudah mengatakan dia sudah tangkap Gayus gitu ya. Tapi apakah kemudian trust itu kembali? Ya ada yang kembali itu. Saya juga lapor SPT terus kan. Nah tapi kalau kemudian sekarang hanya menghimbau ayo dong bayar SPT, sementara ada kepala lembaga negara yang justru instruksinya aneh gitu ke anak buahnya, yaitu tolong menampilkan gaya hidup sederhana. Menampilkan gaya hidup sederhana itu tidak suruh sederhana. Jadi artinya kalau Mbak Zilvia punya Lexus di rumah atau Rubicon di rumah, tolong tampilkan mobil yang lebih murah saja. Disembunyikan saja harta mewah-mewah itu kan itu aneh, itu cara mengembalikan trust seperti apa dengan instruksi. Berarti bukan kejujuran tapi menyembunyikan apa yang bisa disembunyikan. Satu lagi Mbak Zilvia. Ya, kalau tadi coba menyambung dari Pak Susno terkait dengan laporan PPATK kepada Kementerian Keuangan. Dikatakan PPATK dari laporan yang disampaikan itu yang sudah ditindaklanjuti baru sekitar 50-an %. Nah, persoalan di situ ada 2 hal juga.
yang ditindaklanjuti 50% itu standingnya seperti apa? Ya. Apakah ditindak dengan baik, transparansi dan akuntabilitasnya jelas, ataukah kemudian ini juga ada potensi penyimpangan lagi, didamaikan, dilapangkan segala macam. Nah, sementara juga masih ada sisa 50 nih, 50% lagi dari sekian banyak. Nah, artinya apa? Bahwa fakta yang kita hadapi adalah ini ada persoalan memang. Nah, persoalan inilah yang alhamdulillah sekarang terbuka di publik, ya saatnya harus dibongkar dan diusut setuntas-tuntasnya. Ini alhamdulillah, tapi juga bisa mengkhawatirkan nggak sih Pak Jazilul? Karena kan kemarin PPATK banyak dicecar soal kenapa dibuka ke Menko. Ini kan informasi penting, ini bisa disembunyikan loh kalau dibuka ke publik. Jadi sebetulnya kita alhamdulillah ini dibuka atau justru was-was? Ya tentu kita harus alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Susno tadi, dan ini sebenarnya kan remeng-remeng pembicaraan terkait mafia pajak dan lain-lain itu kan sudah ada, tapi kan sulit untuk diungkap. Maka melalui transaksi ini dari analis PPATK ini bisa menjadi pintu masuk, itu yang disebut oleh Pak Susno tadi. Kenapa ini nggak pernah dijadikan pintu masuk? Nah, kalau ini dijadikan pintu masuk oleh aparat penegak hukum, ini akan memberikan kepercayaan kepada publik. Sekarang ini orang sudah mulai tidak percaya dengan aparatur pajak dan bea cukai. Saya takut nantinya masyarakat publik tidak percaya dengan aparat penegak hukum. Ini bahaya. Kalau sudah masyarakat tidak percaya dengan aparat penegak hukum, jadi apa negara ini? Nah, oleh sebab itu kami di Komisi 3 ingin membuat semuanya menjadi transparan. Kita panggil semuanya, kita tindak lanjuti dari PPATK dan semua. Bahkan seandainya nanti membutuhkan keterangan dari kelembagaan lain untuk mengungkap itu, tentu karena ini menjadi bagian dari pemicunya adalah soal hukum, tentu Komisi 3 akan ikut di situ. Baik. Nah, oleh sebab itu saya apa yang disampaikan oleh Pak Susno tadi dan sudah membuat track record soal Gayus dan lain-lain. Nah, sementara Gayus yang kemarin atau siapa, Alun sekarang namanya. Ya, Alun. Itu tidak ada tindak lanjut. Itu dia. Sampai saat ini. Nah, itulah yang membuat nantinya kepercayaan publik atau disebut oleh trust publik kepada penegak hukum juga akan luntur. Kalau tidak percaya dengan penegak hukum, kepada siapa publik ini meminta keadilan? Seharusnya temuan PPATK bisa jadi pintu masuk. Tapi sampai sekarang Rafael Alun saja belum diapa-apakan oleh KPK. Karena KPK masih mencari tindak pidana asalnya katanya Mas Kurnia. Kita akan bahas nanti pemirsa usai jeda. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di kontroversi pemirsa, Mas Kurnia dari PPATK sudah mengeluarkan laporan analisis terhadap transaksi Rafael Alun. Safe deposit box-nya juga sudah ditemukan 37 miliar. Tapi kata KPK, tindak pidana asalnya itu harus dibuktikan dulu. Apakah itu korupsi, suap, gratifikasi? Apakah memang betul prosesnya seperti itu? Untuk masuk proses penyidikan, karena kita bicara penanganan kasusnya di Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu predikat crime-nya harus ada, yaitu tindak pidana korupsi. Namun di luar itu, Mbak Sil, yang menarik dilihat oleh KPK, beberapa
hari yang lalu ICW mengeluarkan pernyataan karena kami menemukan salah satu komisioner KPK yaitu Pak Alexander Marwata ternyata satu angkatan dengan Rafael Alun Trisambodo saat sekolah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ketika kita melihat ada aturan internal KPK terkait dengan benturan kepentingan, maka Pak Alexander Marwata kita minta untuk deklarasi kepada pimpinan KPK, kepada Dewan Pengawas, karena dia mengenal dekat, apalagi dikonfirmasi oleh Pak Alexander, dia memang mengenal baik. Kalau memang penilaian pimpinan atau Dewan Pengawas KPK, kedekatan itu berpotensi mengganggu penanganan perkara, maka Pak Alexander Marwata tidak dibenarkan ikut dalam setiap pengambilan keputusan. Itu poin pertama. Poin kedua, memang kita harus mencermati tadi pembicaraan sebelumnya, karena dokumen PPATK ini sudah lama dikirimkan kepada KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Itu mengartikan apa? Satu, koordinasi PPATK dengan penegak hukum bermasalah. Kemudian yang kedua harus dilihat lagi problemnya ada di mana. Apakah laporan PPATK yang kurang atau kurang valid atau kinerja dari penyidiknya. Bagaimana konteks supervisi dari Ketua Komite Koordinasi Nasional yaitu Menko Polhukam. Kemudian poin yang ketiga Mbak Sil, kita berangkat permasalahan ini tadi sudah disampaikan oleh Komisi 3 DPR dari riuh rendahnya kasus pemukulan anak Rafael yang pada akhirnya membuka kotak Pandora LHKPN. Ya. Ada problem di sana Mbak Sil, karena sampai hari ini sanksi bagi yang tidak patuh LHKPN, karena sama seperti SPT pajak, deadline-nya tanggal 31 Maret untuk bapak-bapak penyelenggara negara, tidak ada sanksi pidana di sana. Yang ada hanya administratif. Pertanyaannya, kalau ditemukan harta kekayaan tidak wajar, apakah bisa dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Ada perdebatan di sana. Belum tentu bisa kita katakan langsung ini bisa ditindak karena informasinya masih sangat banyak. Maka dari itu PR bagi Komisi 3 DPR dari kasus Rafael ini, undangkanlah beberapa regulasi yang menyokong LHKPN. Salah satunya istilah hukumnya disebut illicit enrichment. Peningkatan tidak wajar. Jadi ke depan kalau ada LHKPN yang tidak dilaporkan seperti Rafael ada mobil, tanah dan lain sebagainya, bisa dipidana. Harta itu bisa dirampas untuk negara dengan sangat mudah. Demikian. Oke. Sebelum kita masuk nih, sebetulnya saya juga mau menyinggung soal RUU perampasan aset. Tapi sebelum itu ya, saya ingin ke Pak Susno dulu. Tadi sudah disampaikan Mas Kurnia. Sudah ada laporan yang disampaikan PPATK. Kita kan jadi bertanya, ini PPATK laporannya yang tidak betul atau memang kenapa sih tidak ditindaklanjuti? Oke lah, Kemenkyu sudah menindaklanjuti sebagian. Tapi APH yang lain, Kejaksaan Agung, Polri dan juga KPK, kemana sejak 2009? Ada apa sih Pak Susno? Nah, disinilah letaknya. Angka 349 triliun itu pasti ada asal-usulnya. Di dalam laporan hasil analisis laporan PPATK itu jelas profil orang ini demikian, kemudian dia bertransaksi sekian, timbul angka sekian, duitnya masuk ke rekening apa, atau duitnya dibelanjakan apa. Sehingga dini di jumlah ketemulah angka 349 triliun. Yang sudah diambil, pajak sudah ngambil 7, sekian triliun, kemudian biaya cukai 1,6 triliun. Nah sekarang tugas aparat penegak hukum lain yang menerima laporan. KPK, Bariskrim, kemudian Kejaksaan Agung. Dan beliau selaku pengawas-pengawas, wakil kita nih, wakil saya ini. Beliau wakil saya juga. Yang paling tinggi itu rakyat, enaknya jadi rakyat gini. Kalau beliau bisa marah dengan aparat ya, tapi tidak bisa marah ke rakyat. Nah, sekarang kita minta beliau memanggil aparat, termasuk memanggil PPATK, termasuk komite itu. Angka 349 triliun itu dengan rapat tertutup, asalnya dari mana? Oke, dari perusahaan ini, sekian. Yang mestinya membayar sekian triliun, tapi kok ada sekian. Siapa petugas pajak yang menanganinya? Siapa biaya cukai yang menanganinya? Terbuka semua itu. Pak Susno, pertanyaan saya begini. Kalau memang sudah banyak datanya, APH kita selama ini kemana? Yang menghambat mereka itu apa? Buktinya kurang? Atau ada sesuatu yang lebih besar Pak Susno? Ya mungkin karena sibuk sekali gitu kan, sangat-sangat sibuk gitu. Kenapa Pak Jazil? Kenapa? Kan bahasanya kan bahasa sibuk itu ada banyak macam gitu kan. Ada apa menurut Anda Pak Jazil? Ya tentu
dari laporan-laporan yang ada seperti yang disampaikan oleh Pak Kurnia tadi kan. Kita minta Komisi 3 yang bicara. Kesulitan untuk melihat tindak pidana asal. Sebab kalau lihat pada Undang-Undang Nomor 8 itu tindak pidana asal itu dari A sampai Z tuh. Ya. Yang sering disampaikan oleh PPATK sebelumnya itu biasanya soal dana teroris yang masuk, soal judi, soal narkotika. Itu semuanya pasti akan ada di situ di laporan 2009 sampai 2023. Iya. Nah, pertanyaannya kemana aparat ini? Ya, Pak Susno bilangnya sibuk. Sudah pensiun. Tetapi sesungguhnya di dalam kalau ini ada goodwill untuk membuka dan menjadikan hasil analisis PATK itu menjadi dasar, sesungguhnya bisa. Kenapa tidak ada goodwill? Ya tanya sama mereka. Nah, kami akan mempertanyakan itu. Nah, itu dia. Mas Azil anggap aja ini off air, jadi biar kebuka semua. Kan? Iya. Anggap aja ini off air. Iya. Jadi begini Pak Susno. Tapi gini Mbak. Iya, Pak Didik dulu. itu Pak dia Didik dulu. Karena Pak Susno bisa pernah menjadi korbannya. Ini memang menjadi pertanyaan kita semuanya dan masyarakat Indonesia. Kami di Komisi 3 memang membawai APH. Nah, informasi-informasi yang belum terungkap ini tentu menjadi kewajiban kami untuk melakukan pendalaman, mengkonfirmasi dan memvalidasi ini. Nah, tanggal 29 besok, kami insya Allah di Komisi 3 akan RDPU dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Nah, jika di dalam koordinasi itu kami menemukan hal-hal yang strategis atau kami tidak mendapat kejelasan sehingga butuhkan informasi yang lebih dalam lagi, DPR punya hak kedewanan. Misalkan seperti membentuk pansus begitu. Jika memang ditemukan ada kebijakan pemerintah yang strategis kemudian berdampak luas ke masyarakat yang berpotensi melanggar undang-undang. Nah, itulah langkah. Ini mohon maaf ya, ini kan ada 2 anggota dewan kan saya yakin pinter-pinter ya. Hipotesanya apa sih? Pasti kan ada dong. Kalau tadi pertanyaannya Mbak Zilvia, APH ini selama ini ngapain aja? Ayolah Pak, dikasih tahu lah ke kami. Yang sering ketemu APH kan Komisi 3 gitu. Pak, kita ini di dalam bermitra dengan APH Komisi kita selalu meminta laporan semuanya. Tapi hal-hal yang teknis seperti ini tidak mungkin dilaporkan kepada kami ketika case per case yang memang belum mendapatkan perhatian masyarakat. Jika setiap case ada perhatian masyarakat, tentu ini juga yang akan kami lakukan pendalaman. Oleh karena itu, supaya tuntas terang benderang, apakah pansus memang bisa menjadi solusi atau itu justru malah ditarik ke arah yang lebih politis? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Dipersembahkan oleh Baik, Mas Hensal, sekarang itu kan sudah ada hawa-hawa pembentukan pansus ya. Pembentukan itu bisa jadi solusi atau ini bisa melebar kemana-mana dan malah jadi politis menurut Anda? Pansus satu hal menurut saya dan itu memang bisa sangat tajam nanti hasilnya kalau memang berani, tidak seperti malam ini ya gitu ya. Kalau malam ini masih ada yang takut-takut ya? Ya agak deg-degan lah kan, contohnya Pak Susno aja kan juga jaga-jaga gitu. Di sini kan yang berani Pak Kurnia aja. Nah, nanti mudah-mudahan kalau pansus juga lebih tajam. Tapi intinya begini Mbak, trust publik kepada pemerintah itu harusnya segera dipulihkan. Dengan cara? Dengan cara ya ini dibuka terang benderang, transparan gitu ya. Harus ada tersangkanya ya tidak? Oh, kalau tersangkanya nanti Pak Susno aja yang jawab. Gitu tersangka itu wajib, Pak. Nah, itu wajib. Tapi gini menurut saya, harusnya Pak Jokowi marah nih dengan angka 349 triliun nggak kelihatan. Karena IKN-nya dia beres nih. Kalau 349 triliun ini terbuka kan, kan IKN 400-an triliun tuh. Minimal ada mendekati lah uangnya bisa membiayai IKN gitu ya. Ya kalau bisa balik uang itu kan. Ya, makanya kan kita doakan bersama kan ini bulan Ramadan ya, berkah mudah-mudahan negara ini. Nah kemudian saya menilainya ternyata di dalam pemerintahan itu juga terkena virus gelombang perubahan. Gitu ya, yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Jadi saya hari ini spesial menyemangati Pak Mahfud untuk mengungkap semuanya. Ini kan diungkap terus sama Pak Mahfud yang tambang waktu itu ya. 20 juta dibagi-bagi itu enak tuh kita dapat tuh rakyat katanya. Terus kemudian korupsi sana-sini dan sekarang 349 triliun. Jadi mudah-mudahan Pak Mahfud lebih berani dan kalau memang ada datanya ya karena beliau adalah Menko Polhukam dan pasti tidak sedang bercanda.
kita tunggu langkah Pak Baik, Mahfud. oke. Iya Mbak Silva. Ya, Pak Susto. Saya pertama mengapresiasi Pak Mahfud. Pak Mahfud itu bukan menteri sembarangan. Beliau Menko senior dan sudah pernah menjadi ketua MK. Ini gaya beliau memancing. Dan saya berterima kasih juga kepada PPATK. Karena angka PPATK itu akurat, apa yang disampaikan Pak Mahfud itu akurat. Tetapi Pak Mahfud bukan penyidik. PPATK bukan penyidik. Ini sebenarnya gaya-gaya dia melempar bola. Ibarat pemain, ya, bola dia lambungkan, melewati garis tengah, tinggal bagaimana striker kita memasukkan bola ke Tinggal gawang. digolkan saja. Kenapa? Jumlah angkanya sudah, Ya. siapa yang bertransaksi sudah, Oke. masuk ke bank mana sudah. Ya. Dan Nama-namanya juga sudah ada kan? Dan saya yakin ini dari perusahaan yang gede. Nah, tinggal nanti beliau dengar pendapat. Menurut Pak Susno, setelah bola dilambungkan, saya yakin Gol. cepat atau lambat Komisi 3 akan membuka ini seterang-terangnya. Pak Kurnia ngawasin. Kita catat, kita tunggu janjinya. Catat. Karena apa? Jangan sampai Karena ini antiklimaks ini. sudah menjadi perhatian publik yang besar. Dan yang kedua, kalau ini sampai tidak bisa tertangani, kepercayaan publik, utamanya terkait dengan keuangan dan juga aparat penegak hukum makin menurun. Nah, Apalagi kita sudah masuk tahun politik. Iya. Singkat nih ke Pak Didik sebelum ke Mas Kurnia terakhir. Pak Didik, selain wacana pembentukan pansus, ini kan mulai didesak juga. RUU perampasan aset itu kemana? Kok jalan di tempat? Padahal ini bisa menjadi solusi loh untuk pejabat yang hartanya tidak wajar. Ya, satu sisi saya juga ingin menyampaikan bahwa Pak Mahfud juga membuat statement bahwa beliau akan buka-bukaan di DPR. Karena dianggap itu sebagai ruang yang tepat. Saya pikir saya menyambut baik karena itu adalah media yang tepat bagi Pak Mahfud untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga kami di DPR, Komisi 3 maupun komisi lain ataupun gabungan komisi bisa kemudian mendalami, kemudian memvalidasi dan kemudian membongkar atau melihat apa yang terjadi dan sesungguhnya sehingga memberikan rekomendasi dan keputusan yang tepat. Dan terkait dengan tadi RUU perampasan aset, tentu kami DPR sangat menunggu agar RUU perampasan aset ini juga segera bisa kita bahas. Dan saat ini kami di DPR sudah menyepakati untuk masuk di dalam prolegnas prioritas di tahun 2023. Saat sekarang RUU-nya dan naskah akademiknya sedang diharmonisasi di pemerintahan. Mudah-mudahan ini segera dikirim ke DPR, kami segera akan bahas, mengingat bahwa salah satu hal yang poin penting bahwa kejahatan keuangan, kejahatan ekonomi ini adalah kejahatan yang sophisticated begitu ya, yang melibatkan financial engineering dan legal engineering. Terakhir Mas Kurnia, ada statement dari Pak Mahfud, kita noleh kemana saja itu ada korupsi. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Toh ini aja susah. Statement itu ketika dibaca Pak Mahfud sedang bermain peran sebagai juru bicara netizen. Karena itu yang disuarakan oleh masyarakat dan Pak Mahfud lupa posisinya sebagai Menko Polhukam. Di mana salah satu sumber permasalahan utama pemberantasan korupsi, mohon maaf, selain ada di DPR dengan program regulasi, ada di Istana Negara. Dan ada di banyak kementerian, itu satu hal. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara dalam konteks kasus terkini Mbak Sil, tidak sulit sebenarnya bagi KPK untuk membongkar. Misalnya, kalau KPK menggunakan laporan PPATK, ada 2 tindak pidana korupsi yang mungkin dijadikan predikat crime. 1 gratifikasi, 2 tindak pidana suap. Tinggal minta kepada PPATK bagaimana rekam jejak transaksi mencurigakannya. Panggil wajib pajak Rafael ketika Rafael menjadi petugas pajak. Itu menjadi kunci karena kombinasi antara korupsi dan pencucian uang menjadi pintu masuk yang paling ditakutkan oleh koruptor. Selain itu tentu kita menunggu perampasan aset yang sebenarnya Mbak Sil, naskah akademiknya sudah ada dari tahun 2012. Jadi sudah 11 tahun dokumen itu tidak diapa-apakan oleh DPR dan juga pemerintah. Tolong Bapak-Bapak didengar ya dan bisa segera direalisasikan. Terima kasih Mas Kurnia, Pak Didik, Mas Hensat, Pak Susto dan juga Pak Zazul. Pemirsa, demikianlah kontroversi untuk malam hari ini. Sepertinya masih akan panjang kita bahas soal ini. Kita akan kawal terus ya, terutama janji dari Pak Jazul tadi ya. Kita catat bersama. Baik, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.